marang Bapa Mentau. Kula nyuwun pawartos pripun kabaripun para soreng ingkang kula utus mateni Si Adiwijaya wonten ing Pajang. Mentau. Bapa Mentau. Bapa. Gusti Patih. Apa? Wonten dawuh Kanjeng. Pripun? Sampun kula biwarakaken dumateng para kawula bilih sedaya nderek program KB. Sedaya sampun sami setiril. Bapa Mentau. Inggih. Sanes niku kula nyuwun pekabaran soreng-soreng ingkang kula utus mateni Si Adiwijaya. Woh soreng. Yen miturut petangan kula bidalipun lare kalih menika sampun ngemu dinten ingkang sae. Kula ingkang sowan Kanjeng Adipati. Lho, soreng pati. Kene. Kula ingkang sowan nggih. Nggih Kanjeng. Soreng pati. Nggih. Kepiye kabel kawusanane anggenira tak utus mateni Si Adiwijaya ning Pajang, Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan dalem Kanjeng Adipati. Anggen kula sowan wonten ing Pajang. Dadi Si Adiwijaya wis tumeka ing pati, Anu Kanjeng. Nganu Kanjeng. Adiwijaya wis mati apa durung? Dereng Kanjeng nggih. Dadi Adiwijaya durung mati. Dereng Kanjeng. Parat. Kongkon ngono wae ora betul. Dereng Kanjeng. Dereng pecah Kanjeng. Ora ono gunane aku ngopeni soreng-soreng ora. Ngapunten Kanjeng nggih. Kula nyuwun pangapunten nggih. Kula nyuwun pisan Kanjeng. Kang Mas. Monggo panjenengan sarahaken manahipun. Yo. Monggo Kang Mas. Kersanipun matur langkung rumiyin Kang Mas. Yo Yai. Wis. Kabeh ki ora sah didedawa. Soreng Pati. Ulung ke. Soreng Pati. Nggih Kanjeng nggih. Brongot setan kober tak jaluk bali. Anu Kanjeng ngapunten. Kyai Brongot Setan Kober dipun pundhut nampil Kanjeng. Brongot setan kober digawa Adiwijaya. Nggih Kanjeng. Parat. Siswa budaya itu berdiri sejak 1956, namun bentuknya bukan ketoprak, masih wayang orang. Nah, ketopraknya kapan? Ketopraknya adalah di tanggal 19 Juni 1958. Nah, jadi pendiri atau inisiator dari siswa budaya itu ada 4 orang. Jadi almarhum Pak Siswondo Harjoswito, Bapak Roslan, Bapak Kustifar, dan Pak Mulyani yang kebetulan adalah seorang carik atau sekretaris desa Ngerendeng. Nah, nama siswa budaya itu diartikan sebagai siswa, artinya murid atau cantrik, budaya itu adalah budaya. Jadi keempat orang ini bersepakat untuk menjadi cantrik atau siswa yang melestarikan kebudayaan. Tetap siswa budaya itu manggung pertama kali pada tahun 1958 di desa Kiping. Nah, setelah itu ke desa-desa lain di Kecamatan Gundang, Kabupaten Tulungagung. Baru pada tahun 1960 siswa budaya memberanikan diri untuk tampil di luar kota. Pertama kali yang dituju adalah Kota Blitar, karena pada saat itu Kota Blitar juga termasuk kota budaya. Nah, bagaimana caranya untuk tampil keliling seperti itu? Nah, siswa budaya menggunakan cara nobong atau tobong, tata dan bongkar. Ditata dan di sebuah daerah, setelah main dibongkar, kemudian ditata lagi di daerah lainnya. Pun kakang lagi wae menggali bab putramu Ki Galung. Pada tahun 1965,
siswa budaya mendapatkan undangan untuk tampil di Yogyakarta. Yogyakarta adalah tempat lahirnya ketoprak. Maka siswa budaya berpikir bagaimana caranya agar tampil di daerah lahirnya ketoprak tetapi masih memiliki ciri khas siswa budaya. Akhirnya menggunakan nama tambahan yaitu ketoprak gaya baru siswa budaya dengan harapan agar ada perbedaan antara ketoprak yang ada di Yogyakarta yang identik dengan ketoprak Mataraman dengan ketoprak siswa budaya yang berasal dari Jawa Timur yang biasa juga disebut dengan ketoprak pesisiran. Karena itu siswa budaya merombak seluruh pementasan baik itu dari sisi panggungnya, penyutradaraannya, penggunaan efek-efek yang ada di panggung sehingga dia akan berbeda dengan ketoprak yang ada di Yogyakarta. Nimas, yogene ora jenjem penggalihmu lan kembeng netramu ana apa to? Duh pangeran, mekaten wanter dawuhipun Kanjeng Sultan menapa mboten langkung prayogi? Ora Nimas. Dak jaluk sliramu aja mangu-mangu nampa katresnanku. Apa wae kang dadi bebanane bakal dak udaneni. Menapa dawuh panjenengan saged kula ugemi Kanjeng? Nimas, apa sliramu isih kurang percaya? Coba midhangetno prasetyaku. Gumelaring jagat saisine iki ora ana wanodya kang nyocoki marang atiku kejaba mung siramu. Kepiye? Aja maneh pamundutan Mas Picis Raja Brana. Senadyan ana dukane Kanjeng Sultan, aku kang bakal tanggung jawab. Menawi mekaten kula tumut kersa panjenengan Kanjeng. Lan Inggih. lah rak yo ngono. Nimas, Inggih Kanjeng. aku tresno marang siramu. Apa sirahmu durung percaya? Sampun Kanjeng. Kaya ngono Nimas. Kula ugi tresna kaliyan panjenengan. Iya Nimas. Saya bukan pendiri Siswa Budaya tapi penerus pelestari ketoprak Siswa Budaya. Ini Pak Tekno. Ini adiknya Bapak nomor 2. Pak Sunardi ini 1985 berdirinya Siswa Budaya Unit 2. Bisa dikatakan over 11 anggota. Kelebihan anggota. Anggota ketoprak itu diperkirakan 100 atau 110 itu sudah banyak. Itu Siswa Budaya mempunyai anggota sampai 215 orang. Pak Sis menugaskan saya sebagai pimpinan Siswa Budaya Unit 2 itu dipandang oleh beliau bahwa saya sudah mencukupi dan lalu dipecah, saya ditugaskan sebagai mengelola ketoprak Siswa Budaya Unit 2 di Kediri. Kalau ukuran keseluruhan tobong itu sama pagarnya yang di luar itu hampir sekitar 25 meter, Mbak. Itu sudah termasuk perumahannya anggota. Itu lebarnya loh, Mbak, ya. Kalau panjangnya sekitar 50 meter. Kalau ukuran keseluruhan ukuran panggung untuk pementasan itu 18 meter. Yang plongnya yang tengah itu 11 meter. Kalau tebengnya itu tingginya sekitar 23 meter tebengan. Terus pilar 1, pilar 2, pilar 3, terus pilar alas, yang terakhir pilar mego yang ngarani, Mbak. Jadi gambar lukisan awan itu pilar mego itu.
Kalau total clear keseluruhan tuh hampir sekitar 25. Tapi kalau untuk pementasan kita tergantung mau cerita apa Mbak ya. Sama cerita Jawa, kita membutuhkan clear sekitar 10 sampai 12 clear. Di masa kejayaan Siswobudoyo, jangankan kesejahteraan anggota yang berbentuk finansial, kita juga membentuk sebuah yayasan yang di situ akan memastikan kesejahteraan para anggota Siswobudoyo di sisi lain. Misalnya diberikan kesejahteraan di bidang kesehatan. Ibu hamil juga di cover. Bahkan SPP sekolah sampai dengan sekolah menengah atas juga di cover. Bahkan Siswobudoyo juga membentuk taman kanak-kanak atau punya taman kanak-kanak sendiri yang sudah terdaftar. Karena anggota yang masih mempunyai anak di bawah usia 5 tahun atau usia TK itu bisa bersekolah di Siswobudoyo dan ikut manggung nobong kemana-mana. Lahir pun anak saya di Tobong, waktu main di Madiun. Saya pun lahirnya juga di Tobong. Dua-duanya. Kalau ibu sebagai pemain, kalau bapak saya sebagai dekorasi. Siswobudoyo itu meredup pada era tahun 90-an ke atas. Meskipun Siswobudoyo itu sudah melakukan berbagai cara agar mengembalikan animo masyarakat untuk melihat ke lokasi pementasan, namun seiring perkembangan zaman dengan masuknya video, VHS, piringan cakram CD, itu memang menjadi pukulan berat untuk pementasan teater tradisi seperti Siswobudoyo. Apalagi sejak wafatnya almarhum Ki Siswondo Harjoswito pada tahun 1997. Waktu Pak Sesedo itu sedang pentas. Tapi kita pentas dilanjutkan dulu. Setelah kita habis pentas, malamnya kita pulang ke Tulungagung. Itu pas meninggalnya Pak Ses waktu kita main di Ponorogo. Sayangnya Mbak, pada saat meredupnya Siswobudoyo, saya berada di luar kota waktu itu. Saya masih kuliah dan bekerja setelah lulus kuliah di Malang. Waktu Pak Sesedo itu 1 bulan 2 bulan baik Mbak, tapi lama-kelamaan terus bergoyang. Ya sudah gimana lagi, akhirnya pindah ke Pasar Prebon Tuban. Tuh di situ sempat syutingan DVD. Itu anggota Siswobudoyo yang paling mengerikan, paling ngenes tuh main di Prebon Tuban itu Mbak. Jujur itu. Wah, terus apa ya? Mati tak mau hidup segan ya itu Mbak di situ itu. Saya dari kecil Mbak di Siswobudoyo. Jadi aku nggak bisa Mbak kalau melepaskan ketoprak itu. Soalnya sudah menyatu dari hati saya Mbak. Ketika Siswobudoyo meredup sepeninggal Bapak di tahun 1997, akhirnya saya kembali ke Tulungagung. Siswobudoyo adalah saya. Saya adalah Siswobudoyo karena darah Siswobudoyo itu juga mengalir di
di diri saya. Maka dari itu semampu saya akan berusaha mempertahankan dan melestarikan Ketoprak Siswa Budaya. Dengan cara apa? Saya mengajar di sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA dengan memberikan ilmu tentang ketoprak. Pean ojo ini. Pertama kali itu ikut ekstrakurikuler teater di SMP. Terus saya ketemu Pak Bambang. Pada saat itu Pak Bambang itu menjadi guru kami, guru ekstra kami. Setelah itu kok asik, sesuai passion saya. Akhirnya alhamdulillah saya lanjut di Siswa Budaya sampai hari ini. Gini, saya itu kenal dengan Ketoprak Siswa Budaya itu ketika akhir 80-an, awal-awal 90 itu saya diajak orang tua saya melihat pementasan siswa budaya di lapangan Pasar Pahing Tulungagung. Saya sudah tahu di sana bahwa Ketoprak Siswa Budaya itu memang sebuah kelompok ketoprak yang sudah namanya sudah besar. Dan di sana ketika mementaskan itu sudah menyajikan sound effect, kemudian ada atraksi terbang, gitu sudah ada ledakan-ledakan pakai asap itu sudah ada saat itu. Jadi saya itu menjadi terkagum-kagum, kemudian suka dengan seni ini. Kesempatan itu baru datang kemudian ketika sekitar tahun 2017. Saya ketemu dengan Pak Narko, Pak Bambang itu, kebetulan beliau itu putra dari Pak Sis yang kemudian mengajak saya untuk bergabung. Nah, saya langsung saya iakan karena ya memang dari kecil saya sudah mengidolakan kelompok ini. Meskipun saya bukan dari unsur seniman ya, saya bukan seniman murni, artinya bukan seniman ketoprak yang kemudian sudah bisa kemudian bergabung dengan kelompok yang besar, tidak seperti itu. Saya benar-benar dari nol diajari oleh Pak Narko, Pak Bambang saat itu. Meskipun pada awal-awalnya saya hanya mendapat peran-peran tambahan, bukan peran penting tokoh, itu tidak. Jadi sebagai apa ya, kalau di film ya figuran lah ya. Lajeng menapa menika Bapak? Ini kami mendampingi Ketoprak Siswa Budaya ini memang dilakukan dari mulai tahun 2017, yaitu kita mendampingi ketoprak ini untuk tampil di panggung-panggung pagelaran seperti itu. Itu merupakan salah satu bentuk kita dalam menerapkan 4 pilar kemajuan kebudayaan, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Sehingga harapan kita adalah kita ingin mengangkat Ketoprak Siswa Budaya yang legendaris di Kabupaten Tulungagung untuk bisa kembali tampil di hadapan masyarakat, sehingga kesenian tersebut bisa tetap lestari, dan pada saat itu juga siswa budaya telah melakukan regenerasi. Ketoprak Siswa Budaya itu adalah tontonan sekaligus tuntunan. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi jangan lupa, Siswa Budaya itu juga sebuah hiburan. Otomatis yang terhibur adalah penonton. Tapi yang terhibur juga para pemainnya, para pengerawitnya, para kru yang ada di Siswa Budaya. Bisa dikatakan bahwa Ketoprak Siswa Budaya ini juga memberikan pendidikan, memberikan hiburan, sekaligus memberikan penghidupan. Enak. Nyapa kuwi? Bapak nanggo mentahun. Bapak nanggo mentahun. Kowe iki lho. Apa? Patih mentahun. Loh, iki apa iki? Ketoprak patih mentahun. Patih mentahun. Patih mentahun. Arya Penangsang. Arya Penangsang. Bapak nanggo mentahun. Bapak nanggo mentahun. Dawuh katimbalan. Kok iso wedok iki piye to? Kowe iki ngerti patih apa ora? Patih ki lanang. Lanang tuwek. Oh, lanang tuwek. Lanang tuwek. Bapak nanggo mentahun. Sampun. Dawuh dadi. Met, kowe iki patih apa wong gering kok malah glecak iki? Dereke tuwek. Tuwek tapi sik sehat patih iki. Oh, ora tuwek sing 15 ngono ka to? Tuwek gering. Bapak nanggo mentahun. Dawuh katimbalan. Dawuh katimbalan. Aja kok cilikne. Deweh. Mah, bapak nanggo mentahun. Dawuh
Dewek ketimbalan. Dawuh katimbalan. Dawuh katimbalan. Kepiye sowaning para kawula? Sedaya sampun sowan. Ndika penakne, nggih. Estoaken Soreng Rono. Soreng Rono. Soreng Rono. Soreng Rono ki anak buahe Mentaun. Mentaun. Heeh. Sodok kasar, gedhi. Soreng Rono. Dawuh katimbalan. Kepiye andamu? Sedaya sampun rampung. Andamu rampung. Sedaya sampun sumadya. Sedaya sampun sumadya. Kepenakno lungguhmu. Estoaken marang kowe, Soreng Rangkut. Soreng Rangkut adike Soreng Rono, Soreng Rangkut. Soreng heeh ya kowe. Marang kowe, Soreng Rangkut. Dawuh katimbalan. Wadya balamu kabeh totonen. Ya, estoaken. Prameswari. 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 Kowe Prameswari. Iya kowe Prameswarine. Dhuwur, ngisor kaya wong tukang ngothok kae. Lah kok malah jigang kowe iki ngopi apa? Iki pisoanan wedok. Apa? Wedok. Oh, wedok. Prameswari. Dawuh katimbalan. Kepiye jejibano ning pepungkuran? Sedaya sampun rampung. Wis rampung. Kepenakno anggonmu lungguh ya. Ngestokaken. Wangsul dateng ndika, Bapak Rangga Mentaun. Bapak Rangga Mentaun. Anggen kula krangsang wonten ing Pajang benjing-enjing kedah dipun bidalaken. Lan kowe Soreng Rono. Sumadyakno kabeh gegaman ya. Soreng Rangkut. Lan kowe panjenengamu Prameswari aja nganti lali anggonku budal uga njaluk pandungamu. Bapak Rangga Mentaun lan panjenengan kowe Soreng Rono, Soreng Rangkut lan Prameswari. Bali marang kowe Soreng Rono. Soreng Rono Mentaun. Kowe kudu disediakake kabeh. Aku ora nyeluk Prameswari. Lah kok kabeh mok kon ngayahi aku ki lho. Pancen yo kudu ngono kuwi ketoprak iki. Lah mosok Mentaun aku, Soreng Rono aku, Prameswari aku. Ya, kowe iki pancen yo ketoprak iki ngono kuwi. Kowe ora tau ngerti siswa budaya. Mosok ketoprak anggotane kok mek papat terus kon ngrangkep kabeh iki lho. Iki kan jaman saiki mergo renek wonge tur seniman langka. Zaman siswa budaya kowe ora ngerti sekali pentas tampil satu adegan iki mencapai 20 orang. Lho. Tenan kok lho. Ya zaman kejayaan tahun 80-an. Ya iki kok mek wong loro terus aku ngrangkep dadi papat lho. Ya mulane kaya awake dhewe saiki kudu melestarikan kesenian khususnya ketoprak. Ngono lho. Iki meneruskan cita-citane siswa budaya melestarikan kesenian tradisional. Ngono lho. Oh, kudune iki enek rekrutan anyar ngene iki. Enek iki rekrutan anyar. Aku daftarno nang pendopo iki wis enek iki pendaftaran. Tenan apa piye? Kowe pengen melu? Yo, saiki budal pendopo latihan karo kowe tak daftari melu ketoprakmu ya. Yo. Kene. Oh, jak melu ketoprak angel ya rambut iki.